Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Firdaus, NIM 12070700050 dari kelas TEB. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektromagnet dan elektromekanik untuk memenuhi tugas tugas dari mata kuliah pengantar sistem tenaga listrik. Untuk ininya kita langsung saja ke ini presentasinya. Elektromagnet adalah medan yang terjadi akibat pergerakan arus listrik atau arus listrik statis hanya akan menghasilkan medan listrik. Apabila arus listrik tersebut bergerak, akan dihasilkan pula medan magnet. Dan medan listrik juga terbentuk akibat perubahan medan magnet. Dan medan magnet pun terinduksi arus listrik bolak-balik, dan sebaliknya pun arus listrik juga dapat menghasilkan medan magnet. Dan medan magnet itu tersendiri terbagi menjadi 5 frekuensi, yaitu statistik, extremely medium frekuensi yang sebesar 0 Hz. Sumbernya antara lain medan elektromagnetik alam, MRI, elektrolisis industrial. Yang kedua, extremely low frekuensi atau LF dan EMF-nya 0 sampai 300 Hz. Gelombang elektromagnetik ini dihasilkan tidak hanya ketika aliran listrik dihantarkan melalui kabel listrik. Yang ketiga, intermediate frekuensi, EMF-nya 300 Hz sampai 1000 kHz. Sumber antara lainnya detektor metal hands-free, radio frekuensi atau EMF-nya 100 Hz sampai 300 GHz. Sumber antara lainnya gelombang TV, radio, microwave. Medan elektromagnet ini terdapat di lingkungan sekitar, baik secara alamiah ataupun buatan manusia. Untuk ininya saya untuk medan magnet dan medan listrik. Medan listrik dihasilkan oleh muatan listrik itu sendiri, begitupun dengan medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tersebut. Secara gambarannya, medan magnet itu hampir mirip dengan medan listrik dengan menggunakan garis medan yang keluar dari magnet tersebut. Garis-garisnya pun sangat mirip lah dengan medan listrik. Dan apabila medan listrik dimulai dari muatan positif ke negatif, maka medan magnet itu dimulai dari kutub utara dan ke kutub selatan. Walaupun memiliki kemiripan, masih ada perbedaan di antara keduanya. Dari mungkin muatan positif dan negatif dapat memiliki medan listrik masing-masing, dan tidak diperlukannya muatan lain untuk memunculkan medan listrik tersebut. Sedangkan kalau magnet itu membutuhkan kedua kutub yang bisa menghasilkan medan magnet, karena akan terus menjalar ke kutub utara dan ke kutub selatan. Masih di materi yang sama, arah medan listrik dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan, yaitu buih jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan genggaman keempat menunjukkan arah medan magnet, seperti gambar yang tertera. Jadi ini kan ia menunjukkan arah medan magnet kita, dan ini adalah arus listrik kita yang ya itu I-nya atau arus listriknya. Misalkan itu kan ini vertikal, kalau misalkan horizontal itu ke kanan itunya. Arah arus listriknya itu kan ke kanan, dan arah medan magnetnya itu ada di tengah ini, di keempat jari kita. Kesimpulannya, di sekitar pengantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Besarnya medan magnet bergantung terhadap arus listrik,
Semakin besar arus listrik, semakin medan magnet, demikian sebaliknya. Besarnya medan magnet tergantung pada jarak titik yang ditinjau. Semakin jauh, semakin kecil medan magnetnya, demikian sebaliknya. Medan magnet memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai garis-garis fluks dan dinyatakan sebagai simbol berikut. VHI data kuantal VHI data equal. Nah, ini flux dalam besaran Weber. Besaran kerapatan medan magnet dinyatakan dengan garis flux yang menembus satu luas bidang tertentu dan memiliki simbol beta. Delta equal kerapatan fungsi dalam Weber per meter persegi dan disimbolkan Wb per m dan disimbolkan Wb per meter persegi. Intensitas medan magnet disebut kuat medan dan nyatakan besarnya fluksi sepanjang jarak tertentu mempunyai simbol Henry. Delta equal kuat medan dalam ampere per m atau dalam disimbolkan A per m. Kerapatan medan B maupun kuat medan H merupakan besaran vektoris yang mempunyai besaran dan arah. Di sini di gambar ini dijelaskan B sama dengan mu H, di mana mu delta equal permeabilitas dalam Henry per meter atau H per M. Hubungan antara arus listrik dan medan magnet dinyatakan oleh hukum Ampere dan mempunyai persamaan Ni sama dengan HL ampere turun, di mana N itu jumlah lilitan, I itu arus listrik, disimbolkan A, H itu kuat medan dan disimbolkan A per meter, dan I atau L dan ini panjang jalur per M, dan disimbolkan M. Induksi tegangan hukum Faraday. Medan magnet dapat berubah terhadap waktu yang diakibatkan oleh arus bolak-balik yang berbentuk sinusoid, dan suatu medan listrik akan dibangkitkan atau diinduksikan. Hubungan tersebut dinyatakan oleh hukum Faraday bahwa medan magnet atau flux yang berubah-ubah pada inti besi menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL, dan disimbolkan sebagai di persamaan ini kita bisa lihat E sama dengan minus N dPAhi per dt sama dengan negatif D lambda per dt, di mana lambda sama dengan N dikali VHI merupakan flux listrik Ag. VHI menyatakan harga flux yang berubah-ubah terhadap waktu. Perubahan flux yang dihasilkan oleh gaya gerak listrik ini terjadi karena perubahan fungsi waktu yang diakibatkan oleh arus bolak-balik yang berbentuk sinusoid, dan fungsi putaran ininya 0 akibat berputarnya rotor pada mesin-mesin yang dinamis. Konsep rangkaian magnet. Arus listrik yang dialirkan melalui pengantar dapat dibelitkan pada inti besi arus yang berbentuk cincin toroidal dan dapat menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan jumlah lilitan yang dapat dikalikan dengan besaran arus listrik. Amperatur Ni ini dikenal sebagai gerak gaya magnet yang dinyatakan dengan notasi F atau frekuensi F sama dengan Ni ampere turn. Gaya gerak magnet atau GGM dalam perbedaan potensial yang cenderung menggerakkan flux di sekitar cincin toroidal. Gerak flux ini di sekitar cincin selain ditentukan oleh besaran GGM juga merupakan fungsi
dari tahanan inti besi yang terbawa flux tersebut, dan tahanan besi itu disebut rekluktansi dan disimbolkan R dalam rangkaian magnet. Kita bisa lihat persamaan yang dari ini itu PHI sama dengan F per R Weber. Untuk kurva magnetasi dapat dipengaruhi oleh jenis bahan yang dapat dipakai dan tidak bergantung pada dimensi tertentu. Apabila kita ketahui harga ampere turn-in dan harga panjang rata-rata jalur fuksi, maka harga kuat medan nil jatuh pada sumbu horizontal dan secara grafik dapat mudah ditentukan dengan kerapatan fluksi B yang terletak pada sumbu ordinat tegak ini. Kita bisa lihat gambar grafik ini kan, ini ada bentuk kurva. Nah, ini ada yang berbentuk yang A per turn atau turn per M, dan ada GG yang gerak yang magnet A per turn. Dan ini ada yang beta di gaya yang ininya arah arus listriknya ada yang beta Weber per meter persegi, dan di yang sebelah kanan ada PHI per Weber. Dan bisa dijelaskan dan bisa ditekankan kembali bahwa medan yang mempunyai kerapatan fluksi B terletak pada sumbu ordinat yang tegak. Ya, berarti yang ini yang bertegak lurus horizontal. Lanjut, intensitas medan magnet hukum Ampere. Hukum Ampere bersama dengan beberapa persamaan lain membentuk persamaan Maxwell. Menyatakan bahwa integral keliling itu adalah kuat magnet yang berbanding lurus dengan benda arus listrik yang terkurung oleh integral keliling itu. Dan kita bisa lihat persamaan ini integral H dl sama dengan integral L dA, di mana dA itu unsur luas. Dalam proses konversi energi dapat menyangkut mesin dan elemen bergerak seperti transducer atau motor pada inti besinya yang terdapat celah udara melalui celah udara. Melalui celah udara ini dapat berlangsungnya proses konversi dari energi listrik ke energi mekanik atau sebaliknya. Dan ini untuk persamaannya, untuk inti yang baca udara itu berlaku hubungan Ni sama dengan HClC ditambah Hgg. Ni sama dengan beta C per mu C Lc dibagi Lc dikali Lc ditambah beta G sama dengan mu 0 dikali G. Ni sama dengan PAI Lc per AC mu C ditambah PAI G per AG mu 0. Energi dalam magnet. Energi listrik yang diberikan oleh sumber akan menggunakan inti besi pada lilitan yang dapat menghasilkan medan magnet, dan demikian energi yang diperoleh akan tersimpan dalam magnet yang ditimbulkan. Kita bisa lihat persamaan ini, persamaannya D omega E sama dengan D omega frekuensi, sedangkan D omega frekuensi sama dengan I arus, D lambda sama dengan F D VAI atau flux. Jadi energi yang tersimpan pada medan magnet adalah omega F sama dengan integral lambda 0 I sama dalam kurung lambda D lambda sama dengan integral PAI 0 F sama dengan VAI
dVi. Persamaan integral di atas mengandung arti bahwa besar energi yang tersimpan dalam medan magnet tersebut adalah suatu luas daerah tertentu, sedangkan luas daerah tersebut dapat ditentukan oleh jenis bahan pemagnetan inti. Elektromekanik. Di sini kita bisa lihat dari energi listrik ke medan magnet ke energi mekanis melalui motor, dan di bawah generator itu dari energi mekanis ke energi magnet dan ke energi listrik. Ini mengingatkan hukum kekekalan energi. Proses energi elektromekanik dalam hal ini sebagai motor dapat dinyatakan sebagai berikut. Energi listrik sebagai input, energi mekanik itu sebagai outputnya, dan energi elektromagnetik itu diubah menjadi panas, dan energi yang tersimpan pada medan magnet atau setelah lambda sigma itu rugi dikelompokkan. Energi listrik minus rugi tahanan sama dengan energi mekanik rugi gesekan, ditambah energi tersimpan pada medan magnet sigma rugi yang menyertainya atau dalam bentuk diferensial. Sudah dijelaskan di atas setelah bahwa energi dapat diubah dari suatu yang lain ke lain dengan sistem yang disimpan sementara pada medan magnet dan kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya secara matematis dan dinyatakan oleh persamaan diferensial. D omega E sama dengan D omega M ditambah D omega F untuk aksi motor. Gaya listrik. Apabila sebuah konduktor dapat digerakkan tegak lurus sejauh D memotong suatu, atau D itu diameter, memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux B atau flux beta, maka perubahan flux pada konduktor dengan panjang efektif I ialah atau arus dPi sama dengan B beta I atau beta per ds beta I ds. Dari hukum Faraday diketahui bahwa gaya listrik atau GGL persamaannya E sama dengan dPi per dt, maka E sama dengan BI ds per dt dibagi ds per dt sama dengan V sama dengan kecepatan. Jadi E sama dengan B sama dengan beta I Pi. Kita bisa lihat ini medan magnet kan ada kutub utara dan selatan, dan untuk tegangannya itu ke atas ya, kayak yang tadi kaidah tangan kanan itu. Jadi ini untuk tegangannya itu di atas, dan untuk 4 jari itu ada untuk apa, untuk dari medan magnetnya itu, kopel arus listrik I yang dialirkan dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux B akan menghasilkan suatu gaya F sebesar F atau frekuensi sama dengan B beta BI. Persamaan F sama dengan BI merupakan prinsip sebuah motor di mana terjadi proses perubahan energi listrik menjadi mekanik atau disimbolkan bila jari-jari rotor dalam R kopel yang dibangkitkan. Untuk persamaannya T sama dengan F dikali R sama dengan BI per R. Nah, untuk ini kaidahnya itu ke bawah, jadi secara ininya ke bawah begini, untuk ininya ini ke bawah. Jadi untuk frekuensinya itu di bawah, dan untuk gaya itunya ada di 4 jari ini. Mesin dinamik elementer. Umumnya mesin dinamik itu kan terdiri atas bagian yang berputar seperti
rotor dan bagian yang diam seperti stator. Umumnya mesin dinamik itu terdiri atas bagian yang berputar yang dapat disebut rotor dan bagian yang diam itu disebut stator. Di antara rotor dan stator itu terdapat celah udara. Kita bisa lihat ini gambar dari rotor dan rotor, gambar dari mesin dinamik. Ini kan ada stator dan ini untuk rotornya. Nah, itu ada celah udara yang terbuka di area tengah itu, di area ini. Pada gambar di atas itu, stator merupakan kumparan medan yang berbentuk kutub sepatu, dan rotor merupakan kumparan jangkar dengan belitan konduktor. Pasangan kumparan A minus A merupakan dua konduktor A dan minus A yang negatif A yang dihubungkan seperti gambar di atas. Apabila kumparan tersebut diputar dengan arah berlawanan jarum jam akan membangkitkan tegangan yang arahnya mendekati konduktor A dan menjauhi konduktor negatif A. Dengan begitu tegangan yang dibangkitkan berubah arahnya dan arahnya setiap setengah putaran sehingga dapat disebut tegangan bolak-balik atau arus AC. Untuk yang tadi saya jelaskan ini adalah B, yang A sama dengan A dan ini untuk minus A-nya. Interaksi medan magnet. Kerja suatu mesin dinamik dapat juga dilihat dari adanya interaksi antara medan stator dan rotor, yaitu F sama dengan BI. Diketahui arus listrik pada persamaan di atas akan menimbulkan flux juga di sekitar konduktor yang dilalui bila kerapatan flux tersebut akibat arus listrik nyatakan B, sedangkan kerapatan flux akibat kumparan medan adalah Y, maka dituliskan sebagai berikut. T sama dengan KB, di bawahnya itu S, bawahnya B per S sin, itu didapat di mana S sin sudut antara kedua sumbu medan magnet B dan B per T itu B per T dan B per R dan B per S. K konstanta sama dengan I dikali R. Dan ini dianalogikan mesin sinkron rotor silinder. Dan ini terdapat celah udara yang ini. Sudut S yang ini dikenal sebagai sudut koppel atau sudut daya dengan harga maksimum, dan S itu sudutnya itu 90 derajat. Yang di bagian yang S yang ada itu celah di sini. Distribusi flux. Suatu mesin sinkron dengan kumparan medan 4 kutub dengan kumparan jangkar yang terdiri atas dua kumparan, yaitu A1, A negatif 1 dan A2 negatif A2 seperti gambar di bawah ini. Kedua kumparan tersebut bila dihubungkan secara seri berbentuk seperti ini. Jadi kalau ini T sama dengan KBB sin S itu sudut antara kedua sumbu medan B per R dan B per Y, K dan konstanta sama dengan I dikali R. Untuk kerapatan flux yang ditimbulkan akibat berputarnya kumparan medan dapat berbentuk sinoid terhadap ruang. Dapat diperhatikan bahwa sinoid di sini adalah sebagai fungsi ruang, bukan fungsi waktu, sehingga distribusi flux B terhadap ruang digambarkan sebagai berikut. Kita bisa lihat ini ada grafik deret yang ini, bahwa dijelaskan B sama dengan B max sin theta.
Derajat listrik. Pada mesin 4 kutub seperti yang sebelumnya terlihat bahwa setiap satu siklus putaran mesin, tegangan induksi yang dapat ditimbulkan dapat menyelesaikan dua siklus penuh, atau dengan kata lain 360 derajat perputaran mekanik sama dengan 720 derajat perputaran listrik, dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Theta E sama dengan P P itu RO per 2 theta M. P itu di mana P itu jumlah kutub, theta E sudut listrik, theta M sudut mekanik. Frekuensi dari persamaan theta E sama dengan P per 2 theta M, diketahui bahwa setiap satu siklus tegangan yang dihasilkan, mesin telah menyelesaikan P per 2 kali putaran, karena itu frekuensi gelombang tegangan. F frekuensi sama dengan PRO per 2 dikali N per 60. N itu rotasi per menit atau RPM, N per 60 itu rotasi per detik. Kecepatan sinkron untuk mesin arus bolak-balik lajin dapat dinyatakan dengan Ns sama dengan 120 F per P. Jadi misalkan generator sinkron itu bekerja dengan frekuensi 50 C per S dan mempunyai jumlah kutub P sama dengan 2. Kecepatan berputar mesin tersebut adalah dapat kita masukkan dengan rumus ini. Ns sama dengan 120 itu sesuai angka yang ada di rumus dikalikan frekuensi yang bekerja itu kan 50 dibagi 2 itu dari jumlah kutub P dari itu, dan kita bisa jumlahkan menjadi 3000 rotasi per menit atau RPM. Sekian dari saya dari presentasi elektromagnet dan elektromekanik. Mohon maaf bila mungkin ada kekurangan ataupun dalam presentasi ini mungkin ada kesalahan dan penyampaian yang kurang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.